Kalau dia bertanya, lagi di mana dek? Dia bilang, lagi di rumah bang, nggak dinas, enggak. Kenapa bang? Saya bertanya. Abang ada masalah dek? Dia bilang gitu. Tidak bisa, oke. Adik Yosua Huta Barat, Mahareza Rizky juga menjadi saksi di persidangan. Saat hadir di program Rosi, Mahareza Rizky bercerita bagaimana dia berkali-kali memohon izin untuk memakaikan baju terakhir kalinya kepada kakaknya, namun ditolak. Izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali katanya. Oh, tunggu ya katanya gitu. Beliau masuk, saya nunggu di luar masih. Nunggu, beliau keluar lagi. Izin komandan, apakah saya boleh? Sebentar ya, lagi disuntik formalin katanya. Siap komandan, saya nunggu sekitaran 20 menit atau 15 menit lah kak. Saya datangi lagi nih, kombes itu. Saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali aja komandan? Oh ya, tunggu bentar ya, tunggu sini dulu. Dia masuk lagi ke dalam ruangan otopsi. Masuk yang kedua kali ini cukup lama kak, cukup lama. Terus beliau keluar lagi, saya bilang, izin komandan, apakah boleh? 4 kali loh ya? Saya izin gitu. Izin komandan, apakah boleh? Udah kamu tunggu sini aja. Itu lagi dipakaikan celananya. Situ saya langsung kayak, wah kok gitu banget saya mikirnya. Jadi saya agak sedikit ngotot mengeraskan gitu kayak, komandan saya ini adik kandungnya loh. Saya keluarga satu-satunya di Jakarta. Saya izin untuk memakaikan pakaian almarhum aja yang terakhir kali. Udah kamu tunggu sini aja, itu lagi dipakai celananya. Kuasa hukum keluarga Yosua, Nelson Simanjuntak, yakin kesaksian dari keluarga akan mengungkap peran para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Sudah pasti untuk yang dader ini, dua pelaku tokoh utama ini Pak Sutri, sudah pastilah. Mereka lah perancang, perencanaan, dan tentunya the man behind the screen dari apa yang ada selama ini. Ya. Kalau selebihnya ya muter-muter, ada berita seliweran, ya sudahlah. Biarkan nanti putusan pengadilan yang menentukan bahwa beliau adalah pelaku utamanya. Keluarga Yosua Huta Barat masih menanti keadilan dan berharap pengadilan menjatuhkan vonis yang berat kepada para terdakwa. Tim Liputan Kompas TV. Keluarga Brigadir Yosua akan segera bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua 1 November nanti. Apa yang bisa dicermati dari persiapan nanti atau persidangan nanti, kita tanyakan kepada pengacara keluarga Yosua, Nelson Simanjuntak, dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Selamat sore, Pak Hipnu. Pak Nelson. Selamat sore, Mbak. Akan depan, Pak Nelson, keluarga akan bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apa yang disiapkan oleh keluarga? Pak Nelson? Suaranya mungkin belum dibuka, Pak Nelson. Sudah? Ya, silakan. Dengan senang hati kita menginformasikan kembali. Ada sebuah bahasa Latin yang enak, bukan mangarukari sidangolon namanya, tetapi to renew the news. Ini yang menarik perhatian sekarang. Kenapa? Ini keluarga sebagian akan hadir kembali sesuai dengan panggilan jaksa untuk dimintai keterangan ke-12 ya, saksi hari Selasa mendatang. Oleh karenanya dari surat panggilan jaksa, ketika kita ditanyakan ini kesiapan keluarga besar almarhum Joshua, Pak Samuel, kawan-kawan sudah siap sekali. Apa yang berubah dari komposisi keluarga yang hadir dari persidangan di Richard Eliezer sebelumnya? Tidak berubah, tetap seperti panggilan saksi yang minggu lalu ya. Nah ini Selasa akan dipanggil kembali, terdiri dari orang tua, kekasih hatinya Vera, dan 3 wanita-wanita pemberani itu yang Simanjuntak, baru petugas kesehatan ada 2. Baru Pak Kamarudin 1, lengkap 12 itu.
Keterangan para apa saksi. yang berbeda yang akan nanti disampaikan dari keterangan pada saat sidang Richard Eliezer sebelumnya? Kemarin kan juga lebih banyak bercerita juga soal sosok Yosua Huta Barat. Apa yang nanti akan disampaikan pada saat persidangan 1 November, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati? Saya berpikir dan menyatakan ini karena kita tidak boleh mendahului pengadilan. Ini tentunya akan saling cross check, cross check silang antara kalau kemarin dengan Barada Eliezer, kalau hari ini inilah suatu peristiwa yang menarik, bisa berhadapan-hadapan bertemu seorang atau 5 orang terdakwa sekaligus berhadapan dengan orang tua asli dari Brigadir almarhum Yosua. Tentunya ini difasilitasi oleh hakim yang mulia 3 orang, dan apa yang menjadi dakwaan daripada jaksa, inilah konfrontir, meminta keterangan, tentu tidak ada lagi alasan dusta, pembohongan, dan ini konkret, kisah nyata yang harus disajikan di pengadilan tentunya nantinya sesuai dengan prosedur KUHP dan KUHAP. Oke Pak Nelson, jadi bagaimana dengan kesiapan secara psikologis dari keluarga? Kemarin kita melihat sempat ada suasana emosional ketika persidangan dengan Richard Eliezer, ketika Eliezer bersimpuh ke orang tua Yosua Huta Barat. Nanti ketika bertemu dengan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, kesiapan secara psikologis akan seperti apa nanti keluarga Yosua? Apakah nanti akan emosi? Saya yang ditanya ini tentang kesiapan. Ya. Kesiapan keluarga sangat siap sekali. Mereka menahan emosi, menahan perasaan, menahan tentunya batin di hati selama ini. Yang anak kandung siapapun di muka bumi dinyatakan bersalah sudah korban meninggal dunia. Tentu dia akan mengungkapkan peristiwa-peristiwa hukum, apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dan apalagi ini adalah kebenaran material, setiap saksi yang akan menyampaikan informasi-informasi, data-data, bukti-bukti, maupun apa yang diharapkan oleh pengadilan nantinya. Ini saya tanyakan karena kan selama ini keluarga selalu menyebutkan bahwa dalang kemudian otak yang ada dalam kasus ini adalah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, meminta mereka untuk berbicara sejujur-jujurnya. Jadi ketika bertemu nanti, itulah yang akan dicermati oleh publik. Bagaimana pertemuan antara keluarga Yosua dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Jadi sudah siap ya, Pak Nelson? Sudah siap sekali. Siap sekali. 12 orang. 12 orang. Baik, Pak Ibnu, apa yang Anda cermati dari kesaksian keluarga Yosua di persidangan sebelumnya dan nanti prediksi Anda di persidangan pada saat Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Ya, terima kasih. Besok kalau kita kembali pada KUHAP di pasal 160 ayat 1 huruf B, bahwa yang dihadirkan pertama kali adalah saksi korban. Karena korban almarhum Yosua sudah meninggal, maka ada keluarga, bapak ibu sampai derajat ketiga. Ya. Yang menarik besok adalah bahwa kalau kemarin kesaksian-kesaksian yang terjadi adalah mendukung kepada Baradae untuk membuka informasi, membuka suatu data untuk tidak ada ketakutan walaupun berhadapan dengan jenderal, tapi besok tidak ada suatu emosional mungkin terkait bahwa merekalah yang merupakan tanda petik terduga kan gitu, terdakwa sebagai seorang dader pembunuh berencana, sadis lah. Inilah yang mungkin besok akan terjadi, sifat sangat emosional sekali dari keluarga korban kepada para terdakwa. Mudah-mudahan suasana emosional besok bisa terkendali dengan baik oleh majelis hakim. Sehingga informasi-informasi, keterangan-keterangan yang disampaikan para korban itu sangat mendukung terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Oke, karena kesaksian seperti apa yang Anda harapkan untuk bisa mendukung dakwaan-dakwaan itu dari keluarga Yosua? Ya, kesaksian saya mendukung terkait satu, pertama adalah penyebab terjadinya suatu peristiwa hukum. Baik sebelumnya, baik sesudahnya, kan gitu kan. Sesudahnya apalagi terjadi adanya suatu rekayasa. Ini kan suatu yang sangat memberatkan dalam suatu peristiwa pidana. Sebelumnya terkait dengan masalah-masalah yang ada suatu dugaan ada pembunuhan, ada squad tertentu
ada suatu hal-hal yang sangat mempertanyakan dari keluarga korban, itu muncul. Besok ini yang akan, makanya di dalam konteks hukum acara pidana, keterangan korban sangat amat bisa mendukung dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum. Sudahkah itu disiapkan, Pak Nelson? Pak Nelson? Sudah, ya, semua sudah siap. Ya ini tadi tidak ada perubahan, malah tadi TV mengungkapkan tangisan sebenarnya sudah tidak ada air mata lagi untuk ibunda. Bapak Yosua sangat tegar sekali. Mereka mengharapkan apa yang diminta, ketentuan perundang-undangan kita, kebenaran material yang harus disampaikan. Tidak ada dusta, tidak ada di belakang ini, tidak ada the man behind the script untuk keluarga ya. Apa yang mau diumpetin lagi? Kisah nyata ini jangan sampai black mirror untuk peradilan, untuk kondisi hukum di Indonesia ke depan. Harapannya hanya berikan kebenaran bagi yang benar, berikan hukuman kepada yang salah. Pak Hipnu tadi memperkirakan besok akan sangat emosional pada 1 November ketika keluarga Yosua bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Terlebih dalam sidang Eliezer kemarin, Pak Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Pak Nelson, tanggapan Anda soal ini? Ya. Tanggapan Anda soal ini bagaimana? Pak Hipnu kan tadi menyatakan diperkirakan akan sangat emosional pada sidang tanggal 1 November kemarin ketika keluarga Yosua bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri. Apalagi dalam sidang sebelumnya di sidang Eliezer, Kamarudin Simanjuntak juga menyebutkan Putri Chandrawati ikut terlibat dalam penembakan itu, menjadi penembak ketiga. Baik, awalnya memang sedemikian. Saya langsung mempertanyakan kepada idol saya yang baik hati itu. Apakah kau tega? Apakah kau berani? Apakah kau tegar menghadapi itu? Beliau berjanji, saya siap. Itoku, ini ya. Jadi pada waktu, ini yang kita harapkan, peranan hakim yang bijak seperti kemarin, saya bangga. Saya salut untuk hakim kita. Diberikan waktu. Kalau ditanya emosional, kondisional, seorang ibu rumah tangga, wah tentunya emosional itu akan berubah menjadi dendam. Tetapi mereka melihat kedewasaan, keimanan, dan tentunya sudah memahami, ini orang kampung loh, yang jauh di Sungai Bakar. Ya, jadi mereka akan tegar. Walau Pak Kamarudin, kami semua akan sepakat, ini akan berjalan dengan baik, dipenuhi dengan emosi diri masing-masing. Bukan emosi yang membawa hal yang tidak baik. Ini harus berjalan. Siapanya mengontrol emosi. Pak Hipnu, terakhir untuk Anda terkait dengan pernyataan Kamarudin Simanjuntak di persidangan sebelumnya dan nanti akan bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang sebelum dituduh dalam persidangan sebelumnya oleh Kamarudin Simanjuntak. Anda akan melihatnya seperti apa? Ya, itu kan baru keterangan. Keterangan dari Pak Kamarudin. Jadi suatu keterangan itu juga harus dinilai nanti. Karena suatu keterangan itu akan bernilai apabila didukung dengan bukti yang lain. Ingat dalam suatu hukum ada istilah testimoni de auditu, bahwa kesaksian mendengar dari orang lain tidak terbukti. Kecuali nanti Pak Kamarudin bisa memberikan suatu bukti-bukti bahwa Bu PC ikut menembak. Dari bukti apa? Mungkin kaitannya dengan CCTV, atau kaitannya dengan kesaksian yang lain, atau kaitannya dengan sidik jari yang ditemukan, itu bisa jadi. Tapi kondisi ini perlu ada suatu pembuktian lebih lanjut. Gitu, Pak. Ada pembuktian dan juga tadi kontrol emosi yang nanti akan ditunjukkan oleh keluarga Yosua pada sidang 1 November nanti. Terima kasih Pak Hipnu Nugroho, terima kasih juga kepada Pak Nelson Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Thank you.